Dan salah satu teman kita nih tegik ngeliat lagi di bawah, katanya ada tenda, dia nunjuk tuh tenda. Kita semua nih yang lain nih nggak ada yang ngeliat. Mana tenda sih? Itu tenda, dia sedikit agak ngegas ngomong, itu tenda, lu pada buta mata lu. Sedangkan kita semua sepakat kalau yang dia tunjuk adalah hanya sebuah pohon. Oke, stand by, stay close, and keep your ears up. As always, kembali lagi bersama gue, Ray, at Ray Revive. Gue nggak ada bosan-bosannya ya, insya Allah ya, untuk membagi cerita ke lu semua. Dan gue bilang lagi, gue di sini hanya sebagai perantara dari cerita-cerita dan dari narasumber yang mengalami kejadian itu secara langsung gitu. Dan gue ngebaca sebuah cerita lagi, cerita yang agak mungkin dibilang mistis ya, mistis sih kalau gue ngalamin sendiri gitu. Gue aja orangnya parnoan kalau ngalamin atau ngeliat-liat gituan, dan alhamdulillahnya gue mungkin baru sekali kayak gue ngeliat gituan. Cerita kali ini gue dapet dari salah satu teman kita, teman mendaki juga, namanya Mas Fajar Reza. Gue panggil dia Mas Reza, dan gue udah nge-DM dia untuk minta izin lah ceritanya. Minta izin untuk berbagi cerita ke kita, ke gue, ke lu semua. Cerita yang dimana dia tuh kayak disesatin dan diselamatin sama penunggu Gunung Ciremai itu. Oh ya, BTW dia tuh mendaki ke Gunung Ciremai lewat Linggarjati sama 9 orang temennya. Dan for your info, Gunung Ciremai itu letaknya secara administratif, dia tuh letaknya diapit oleh 2 kabupaten, Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Biar gak lama-lama ya. Dan sekarang gue udah terhubung sama Mas Rezanya langsung seperti biasa. Dan halo Mas Reza. Iya, halo. Halo Mas, gimana Mas, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas, sebelumnya gue makasih banget ya udah mau diterima dengan baik. DM gue gitu dibaca gitu. Nggak apa-apa, sama-sama, itu kan kita sekedar sharing aja ya sama-sama teman pendaki supaya jadiin pembelajaran buat kedepannya. Iya betul Mas itu. Nah gue jadi di channel gue ini gue tuh pengen ngumpulin cerita-cerita dari teman-teman pendaki kayak Mas Reza ini. Nggak hanya cerita mistis, cuman kayak lebih secara luas gitu, kayak pengalamannya gimana gitu. Dan gue baca dari cerita lu Mas, yang pendakian Gunung Ciremai via Linggarjati nih di mendaki sekitar pertengahan Juli tahun 2017 ya? Iya, tahun 2017. 9 orang. 9 orang sama saya jadi 10 orang. Jadi 10 orang, oke. Itu cowok semua ya? Itu cowok semua. Cowok semua. Tapi ini asalnya dari mana? Itu semuanya teman semua apa gimana itu? Jadi kita kebetulan saya sama teman-teman bikin kayak komunitas kecil gitu. Sebetulnya sudah berdiri dari 2009, tapi mulai aktif tuh sekitar tahun 2015. Mulai aktif naik gunung. Jadi saya sama teman-teman inisiatif bikin komunitas kecil lah, daripada kita kumpul-kumpul naik gunung tapi kita nggak ada tujuan nih jelasnya kita mau ngapain. Tapi akhirnya teman-teman, jadi kita bikin komunitas aja, selain kita naik gunung kita juga coba buat ngelakuin hal-hal positif lain, nggak cuma di gunung tapi di lingkungan lah, di lingkungan kita sendiri kita melakukan kegiatan positif yang bersifat sosial gitu. Nah ini patut dicontoh bro, cuy, lu patut nyontoh nih Mas Reza, cakep sekali Mas. Jadi maksudnya nggak cuman hanya menyalurkan hobi lah ya Mas ya? Iya benar, karena kan kalau kita bicara tentang pendakian gunung, kita bicara tentang pecinta alam. Kalau dari kitanya tidak bisa mencintai lingkungan sekitar kita, kita belum bisa disebut pecinta alam. Kita nggak usah jauh-jauh bicara tentang gunung, kita bicara tentang hutan. Kita lihat aja lingkungan sekitar dulu. Kalau kita bisa mencintainya, baru kita bisa menganggap bahwa diri kita ini pencinta alam. Applause. Gua salut sama lu bener. Dan kalau gue pribadi, kalau gue mendaki hanya baru sebatas hobi sih kalau gue, makanya sama. Ya kalau misalkan ada kesempatan gue mungkin nanti ikut komunitas-komunitas yang emang bisa
berguna buat sosial gue ya, gue insya Allah mau menyempatkan diri untuk ikut gitu loh, supaya tahu gimana sih, maksudnya gimana sih kita tuh berorganisasi sama teman-teman lingkungan sekitar kayak gitu. Iya. Oke, kita kembali ke cerita Mas Reza ya. Iya. Itu tuh apa namanya? Yang gue nggak habis pikir ya. Lu turun jam 9 malam sampai bawah jam 6 pagi. Serius Iya, itu? Serius? Kalau kita berpikir secara logika kayaknya agak kurang masuk akal, tapi sepanjang perjalanan gua dan teman-teman berusaha untuk selalu berpikir positif. Kita mungkin aja lewat jalur yang agak berbeda pada saat kita naik, atau kita mungkin melewati jalur yang bukan jalur pendakian. Kita berpikir positif gitu, makanya kita lama kayaknya nggak nyampe. Tapi ada beberapa hal-hal yang mengganjal gitu di hati kita, seperti salah satunya pas turun itu kita melewati tanda-tanda yang sepertinya kita udah lewatin sebelumnya, tapi kita ketemu lagi dan itu sedikit janggal, khususnya pribadi gue ya, karena posisinya waktu itu gue sebagai sweeper. Iya. Dan gue memastikan kalau nggak ada lagi orang di belakang gue. Itu cukup menjanggal hati gue, tapi gue berusaha tidak men-share itu langsung di situ sama teman-teman, karena gue menghindari kepanikan nantinya. Jadi gue coba tahan dulu, tahan sampai kita emang benar-benar ketemu jalan keluar nih. Makanya kita sepanjang jalan itu coba berpikir positif walaupun keadaan memang tegang. Teman-teman berusaha untuk tetap tenang, tetap fokus sama jalannya, walaupun memang ada beberapa hal yang kita temui dan agak tidak masuk akal sebetulnya. Iya, benar-benar. Dan yang kita tahu juga, kita tahu bareng-bareng teman-teman pendaki, kalau misalkan kita juga merasakan atau melihat sesuatu yang di luar logika, itu udah jadi kode etik untuk tidak dibicarakan pas di jalur pendakian ya Mas ya? Ya, benar banget. Iya, supaya mental teman-teman yang lain pun nggak kena gitu loh. Ya kan ya? Iya, benar-benar. Nah, ini yang gue masih kurang paham, kenapa lu tuh turun jam 9 malam dari pas lu ngecamp itu. Dari puncak. Lu enggak, terlalu. Lu naik jam berapa nih? Lu naik jam berapa? Naik dari base camp Linggarjati itu kita pagi, oke. Sekitar jam, itu posisi hari Jumat kalau Jumat pagi, kita sekitar jam 8, karena posisi maksinya di Linggarjati waktu itu buka jam 8. Kita selesai ngurus registrasi di sana, kita langsung naik. Dan gue akuin sendiri manajemen perjalanannya agak sedikit berantakan, makanya kita bisa sampai harus turun jam 9 malam. Oh, oke. Jadi mungkin gue bakal ceritain sedikit aja ya, pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa. Agak sedikit ngaca karena gue agak sungguh gue lupa nih ceritanya. It's okay. Ya, kita start dari desa Linggarjati itu jam 8 atau setengah 9. Perjalanan awal itu awalnya kita merasa baik-baik sampai desa Cibunar, karena kita melewati perkampungan warga. Sampai saat kita melewati desa Cibunar, itu mulai masuk ke dalam hutan. Di situ mulai ada kejanggalan. Kita tahu bahwa percaya tidak percaya Gunung Ciremai kita cukup agak gimana dalam tanda kutip sedikit kita takuti, karena banyak cerita-cerita sebelumnya yang menggambarkan kalau ini gunung bukan gunung sembarangan. Walaupun kita tahu semua gunung bukan gunung sembarang, tapi untuk kasus Gunung Ciremai ini memang ada sedikit di garis bawahi lah kalau Gunung Ciremai ini emang sedikit berbeda dengan gunung lain. Jadi setelah lewat pos Cibunar itu, karena kami semuanya berasal dari tongkrongan yang sama ya, kita teman udah dapat saling dekat, kita saling bercanda nih. Ada 2 orang teman gue bercanda dan nggak sengaja. Angger ya? Ya, Angger sama Mul. Dia ngomong, gue lupa antar kunyuk atau monyet, tapi yang pasti dia langsung, waktu itu kita di atas tuh langsung diturun kayak ada semacam monyet, gue nggak tahu itu jenisnya apa, monyet besar hitam gitu, sekitar ada puluhan mungkin ya. Gue juga nggak ngitungin pastinya. Dia seolah-olah nggak suka kita ada di situ. Dia langsung berteriak kayak ngusir, kayak dia nggak suka kita ada di situ. Tapi teman-teman di situ karena saking paniknya, sebagian ada yang lari, sebagian ada yang stay. Karena gue di situ termasuk yang stay. Gue cuma ngeluarin belati dari pinggang gue. Gue cuman dalam hati bilang kalau gue di sini nggak mau macem-macem, gue cuma mau mendaki, nggak ada niat yang lain. Kalau memang mengganggu, tolong dimaafkan. Dalam hati gue cuma bilang gitu. Tapi
sambil jalan pelan-pelan dan akhirnya monyet-monyet itu mulai pergi satu sampai hilang. Iya. Singkat cerita, sebelum pos tanjakan Seruni itu hujan deras. Oh. Target kita waktu itu mau ngecamp antara Jadi, tadi sorry gue potong. Itu lu naik hujan, turun pun hujan. Yang gue baca kayak gitu, turun hujan juga kan? Turun gak selebat sih naik sih. Kalau turun kayak gerimis tapi lumayan deres. Kalau naik itu benar-benar hujan yang deres. Oh, oke. Weh, lanjut Mas. Jadi kita rencananya mau buka tenda di Pengasinan atau di Sanggabuana, tapi karena waktu itu posisinya hujan deras, terpaksa kita buka tenda di bawah tanjakan Seruni. Oke. Malam pertama berjalan lancar-lancar aja, kita sampai tenda, kita masak, terus istirahat. Pagi subuh kita mulai naik. Mulai naik dari tanjakan Seruni menuju puncak. Jalan naik juga termasuk lancar, kita menuju puncak lancar, walaupun gua dan teman-teman agak sedikit mungkin ya, karena kita agak kurang jaga mulut, kita bercandanya suka kelewatan atau kita sering teriak-teriak atau gimana. Ini juga pelajaran buat gue juga, bahwa nggak sembarangan kita ngomong di gunung. Tapi waktu itu karena pengetahuan kita terbatas mengenai hal itu, ya udah kita jalan aja sampai di puncak pun, sampai semua itu jam sekitar Johor jam 12, karena kita termasuk santai banget jalannya. Jam 12 siang kita agak sedikit kalau Linggarjati gua akuin memang treknya lumayan berat. Jadi iya berat emang. Kita sampai di puncak sedikit ada rasa puas, rasa bangga. Kita foto-foto di atas dan beberapa teman kita sampai buka baju di atas foto-foto saking gembiranya. Kita nggak lama di puncak, kita sempat ngopi-ngopi sebentar, langsung turun. Pas turun kita kebagi dua. Ada 2 orang yang jalan duluan dan sisanya di belakang. Yang jalan duluan ini, tim lu kebagi 2? Iya, kebagi 2. Sengaja kita bagi 2 karena yang 2 orang ini memang kita andalkan untuk masak. Jadi berharap dia sampai duluan, dia bisa nyiapin makanan. Karena jujur pas sampai turun di puncak itu ada 2 orang teman kita nih. Ini gua nggak tulis dalam cerita, tapi ini gue share aja di sini. 2 teman kita nih agak drop badannya. Mungkin karena terlalu capek atau mungkin perutnya terlalu kosong, kurang paham juga. Yang pasti dia drop, muntah-muntah di jalan. Akhirnya yang 2 jalan duluan untuk nyiapin makanan, dan kita jalan pelan-pelan nih nungguin yang sakit ini. 2 orang, namanya yang sakit ini Ari sama Gedong. Kita manggil Gedong, namanya Rizky, Mas Jamu namanya. Tapi kita panggil Gedong. Sampai kayak ini kita jalan terus, kita ketemu sama mata air. Mata air yang kita harus turun dulu ke bawah, dan itu airnya sangat sedikit. Karena perbekalan air kita udah hampir habis, malah udah sedikit banget. Teman-teman coba ambil di situ sedikit, dan salah satu teman kita juga Pegek itu katanya ini dia berpendapat dia melihat ada buntut hewan. Iya, buntut hewan. Kurang jelas buntut apa, dia bilang cuma ada buntut, tapi dia curiga itu adalah ekor macan, tapi kita nggak tahu. Saya juga pun nggak ngelihat. Maka kita langsung bergegas tuh, ayo lanjut jalan lagi. Sorry, itu sekitar jam berapa itu? Itu jam berapa ya? Sekitar jam 2 mungkin atau setengah 3-an. Oke. Kita lanjut turun, saking capeknya kita udah lelah, kita udah pengen banget sampai di tenda. Kita panggil 2 orang teman kita yang di bawah, teriak, namanya Kosim sama Endik, saya panggil. Bang Kosim, dia nyaut, "Oi, dia ada turunan, nih di deket nih, turun cepetan." Dan udah senang dong, pikiran ada deket nih kita sama tenda. Dan salah satu teman kita nih Tegik ngeliat lagi di bawah, katanya ada tenda, dia nunjuk tuh tenda. Kita semua nih yang lain nih gak ada yang ngeliat. Mana tenda sih? Itu tenda, dia sedikit agak ngegas ngomong, itu tenda, lu pada buta mata lu. Sedangkan kita semua sepakat kalau yang dia tunjuk adalah hanya sebuah pohon. Mungkin karena dia halusinasi atau gimana, saya kurang paham juga. Dia menganggap kalau itu tenda. Kira udah jalan aja, kita nggak usah berdebat, kita jalan terus sampai di tenda. Sampai di tenda itu gue nanya, "Bang, lu gue panggil bukan nyaut lagi." "Apa? Lu nggak manggil? Tadi gue manggil lu nyaut." "Kagak, lu nggak manggil gue dari tadi. Gue baru nyampe nih." "Tadi gue panggil lu bang, kata lu ayo cepetan turun, ini dikit lagi udah nyampe." "Kagak, gue juga baru nyampe, ini gue jatuh di jalan berapa kali, makanya jalannya agak lama."
oh mulai aneh dong. Tapi berpikir positifnya Tak dulu, sorry gue potong. Lu yakin di situ nggak ada orang lagi selain tim lu? itu dia. Gue berusaha berpikir positif. Mungkin ada pendaki lain yang iseng nyautin teriakan Nah, gua, udahlah. itu maksud gue. Kadang-kadang ada yang iseng Iya. apa gimana ya kan? Tapi kita nggak tahu. Makanya gue ya udah mungkin orang kali iseng, ya udahlah. Dan oh ya, ini sebetulnya kejanggalan ini gue udah rasain sampainya di Tanjakan Seruni pas hari pertama naik hujan, kita bangun tenda hujan-hujanan. Merinding gue. Suwe. bangun tenda hujan-hujanan. Jadi posisinya tenda kita dempetan, ada 3 tenda, dan di sebelah kanannya itu ada pohon yang lumayan besar. Pada saat hujan bangun tenda, mungkin gue juga kecapean dan halusinasi mungkin ya, gue berasa di bawah pohon itu dia ngeliatin gue.